Kemudian operasi lainnya adalah substring, ya. Jadi substring ini untuk mendapatkan sebagian dari data string tersebut. Nah, contohnya ada string kata puji dan syukur kepada Allah, string S sama dengan kata dot substring 0,4. Nah, maknanya 0 ini adalah posisi awal kita mengambil data, kemudian 4 itu adalah berapa jumlah data yang akan kita ambil, berapa jumlah karakter yang kita ambil. Nah, kalau di sini maknanya 0,4, kita akan mengambil dari indeks yang pertama 0 sebanyak 4. Maka yang diambil hanya puji saja. Nah, operasi lainnya ada untuk mengetahui panjang dari string. Nah, ini biasanya sangat sering kita gunakan ya. Nah, jadi untuk mengetahui panjang daripada string, kita bisa menggunakan metode length. Ya, contohnya di sini string kata sama dengan banda Aceh, integer panjang sama dengan kata titik length. Maka kata titik length ini akan mengembalikan nilai 10, yaitu panjang dari string isi daripada string kata tersebut, yaitu banda Aceh. Nah, kemudian metode lainnya adalah membandingkan string. Nah, membandingkan string kita bisa menggunakan metode equals. Nah, equals dan equals ignore case. Nah, metode equals ini akan membandingkan sama persis. Ya. Jadi kalau misalnya ada code seperti ini, banda Aceh dengan B-nya kecil, dot equals dengan kata yang tadi, maka ini akan bernilai false. Ya, kenapa? Karena B-nya kecil, sedangkan pada contoh ini B-nya besar, A-nya juga besar. Nah, kemudian pada metode yang kedua, equals ignore case, ya, maknanya huruf kecil dan huruf besar itu akan dianggap sama. Maka jika pada penggunaan equals ignore case, di sini akan mengembalikan nilai true. Nah, apa saja metode string yang lainnya? Banyak sekali. Silakan Anda melihat di Java API. Banyak sekali metode-metode yang lainnya. Dan metode string ini lumayan penggunaannya itu sangat sering, ya, karena memang biasanya kita akan sering menggunakan tipe data string. Ini beberapa saja contohnya. Namun masih banyak contoh metode yang lainnya di dalam Java API. Nah, di sini akan dijelaskan beberapa contoh daripada metode string, ya, seperti char add, ya. Char add ini untuk mengembalikan karakter pada indeks tertentu. Nah, di sini name Java is cool, kemudian char k sama dengan name.charadd3. Maknanya dia akan mengembalikan karakter pada indeks ketiga. Nah, apa indeks ketiga? Jadi, karena string ini merupakan gabungan aksara, jadi sifatnya seperti array. Ya, jadi indeks pertama itu adalah 0. Nah, indeks pertama adalah 0. Jadi, 0, 1, 2, dan 3. Sehingga yang dikembalikan itu adalah A. Contoh penggunaan metode string berikutnya adalah end-with dan start-with. Nah, end-with ini untuk mengetahui apakah suatu string itu berakhiran dengan string tertentu. Jika iya, ya akan mengembalikan true. Jika tidak, maka akan mengembalikan false. Start-with juga seperti itu. Di sini contohnya ada variabel string S1, isinya Java is cool. Kemudian kita cetak S1.ends with T, apakah berakhiran dengan T? Gak ada T ya di ujungnya, maka di sini yang akan tercetak adalah false. Kemudian S1.start with Java, ya, apakah berawalan dengan Java? Ya, karena memang betul berawalan dengan Java, maka di sini juga akan tercetak true. Ya, pada yang kedua ini akan tercetak true.
Kemudian contoh berikutnya adalah equals. Ya, sebetulnya sebelumnya juga sudah saya jelaskan equals. Nah, di sini ada 4 variabel, S1 Java, S2 juga Java, S3 Java, semuanya kapital, S4 adalah Python. Nah, kalau kita bandingkan S1 dot equals S2 apakah sama? Maka nilai yang dikembalikan adalah true karena isinya memang sama. Nah, seperti tadi pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jika isi daripada suatu variabel itu sama persis, maka sebetulnya dia merujuk ke objek yang sama. Nah, namun S1 dot equals S3 itu adalah false. Nah, karena sifatnya case sensitif. Jadi kalau misalnya ada satu karakter saja yang berbeda, maka itu akan dianggap sebagai suatu objek string yang berbeda. Nah, kemudian berikutnya S1 dot equals S4, ya jelas ya, memang tidak sama. Maka yang tercetak adalah false. Kemudian method isEmpty itu digunakan untuk mengetahui apakah suatu string itu kosong atau tidak. Ya, kalau kosong maknanya dia akan mengembalikan true. Nah, pada contoh ini maka dia akan mengembalikan true. Nah, S2 karena ada isi maka dia akan mengembalikan false. Kemudian split. Nah, split ini digunakan untuk memecah-mecah string berdasarkan delimiter. Nah, delimiter ini bebas. Kalau misalnya kita pilih delimiternya spasi, maka suatu string itu akan dipisahkan per kata, ya, per kata yang dipisahkan oleh spasi. Ataupun kita pisahkan satu kalimat jadi berdasarkan titik. Nah, bisa juga. Berarti kita split berdasarkan titik. Nah, caranya seperti ini. Ya, di sini ada string S1, Java string split method, kemudian kita simpan pada array words. Nah, kemudian S1 kita split berdasarkan spasi, ya, kemudian otomatis waktu dia split berdasarkan spasi itu akan disimpan ke dalam array words. Nah, kemudian setiap isi daripada array words tersebut kita cetak hasilnya seperti ini. Berikutnya adalah method toString, ya. Method toString ini sebetulnya bukan bagian daripada kelas string, tapi method toString ada di dalam kelas objek. Nah, setiap kita melakukan proses cetak dengan menggunakan sistem .out.print, otomatis compiler Java ini akan mengubah objek tersebut menjadi string, yaitu dengan otomatis memanggil metode toString. Jadi metode toString ini dia akan mengembalikan representasi string daripada objek tersebut. Nah, metode toString ini bisa kita ubah isinya dengan melakukan proses override. Nah, namun proses override ini akan dijelaskan kemudian pada bahasan tentang objek. Oke, nah slide ini sudah berakhir, ya sudah kalian dengar, ya bisa saja lupa, ditulis biar ingat, nah, namun agar lebih paham, dikerjakan. Nah, jadi kerjakan, ya, jadi kerjakan semua contoh-contoh yang diberikan, ubah sedikit variabel atau apapun itu. Nah, mudah-mudahan apa yang diajarkan hari ini juga dapat dipahami.